Halo semuanya, selamat datang di video panjang pertama channel List Bola. Untuk video pertama ini, saya persembahkan untuk salah satu klub terbaik dan paling bersejarah di dunia, yaitu Manchester United. Saya akan membahas tentang sejarah awal berdirinya sampai Manchester United dikenal luas seperti sekarang ini. Manchester United pertama kali dibentuk pada tahun 1878 dengan nama Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway sebagai tim sepak bola sebuah perusahaan kereta api di Newton Heath, yaitu Lancashire dan Yorkshire. Jadi perlu digarisbawahi bahwa Newton Heath itu adalah nama sebuah distrik dan Lancashire and Yorkshire Railway adalah nama sebuah perusahaan kereta api. Di awal-awal tahun terbentuknya, Newton Heath hanya melakukan pertandingan antar divisi di perusahaan atau bertanding dengan perusahaan kereta api lain. Pada tahun 1888, Football League atau Liga Sepak Bola dibentuk. Namun Newton Heath merasa belum cukup kuat untuk menjadi anggota pendiri dan ikut serta bersama tim kuat seperti Blackburn Rovers atau Preston North End. Dan baru bergabung pada tahun 1892. Namun di tahun ketiga, Newton Heath langsung terdegradasi ke Divisi 2. Pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1902, Newton Heath nyaris bangkrut akibat dililit utang sebesar 2.500 pound sterling. Namun seorang pembuat bir lokal, John Henry Davies, bersedia berinvestasi untuk menyelamatkan klub. Setelah diambil alih John Henry Davies, nama klub pun diganti menjadi Manchester United. Menyisihkan dua nama lain yang diajukan, yaitu Manchester Central dan Manchester Celtic. Pada September 1903, Manchester United menunjuk Ernest Magnall sebagai manajer pertama klub. Dia kemudian merekrut beberapa pemain, seperti Harry Moger dan Charlie Sagar. United saat itu finish di posisi ketiga 2 tahun berturut-turut pada tahun 1904 dan 1905. Di tahun berikutnya, tahun 1905, Manchester United berhasil mencapai performa terbaiknya, yaitu mencapai perempat final Piala FA dan finish sebagai runner-up Divisi 2, sekaligus memastikan United kembali lagi ke divisi teratas Football League. Setelah kembali ke divisi teratas, United merekrut beberapa pemain lagi, seperti Billy Meredith dari sang rival Manchester City. Pada musim 1907-1908, United berhasil menjadi juara untuk pertama kalinya di Football League. Kemudian disusul oleh trofi Charity Shield atau yang sekarang dikenal sebagai Community Shield pada tahun yang sama. Pada tahun 1909, Manchester United berhasil memenangkan trofi ketiganya, yaitu Piala FA, setelah mengalahkan Bristol City di final dengan skor 1-0. Pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1908, sebenarnya ada sebuah perusahaan bernama Manchester Brewery Company melalui John Henry Davies membeli sebuah tanah untuk dibangun stadion. Stadion itu yang sekarang dikenal dengan nama Old Trafford, yang kemudian disewakan ke Manchester United. Pertandingan pertama yang United mainkan di Old Trafford adalah saat melawan Liverpool pada 19 Februari 1910, yang berakhir dengan kekalahan dengan skor 3-4. Saat itu ada sekitar 80.000 penonton yang hadir menyaksikan pertandingan tersebut. Pada tahun 1910-1911, Manchester United berhasil meraih gelar liga keduanya. Namun pada tahun 1911-1912 hanya finish di posisi ke-13. Hal itu membuat manajer Ernest Magnall mengundurkan diri karena tekanan publik dan memutuskan pindah ke Manchester City. Setelah ditinggal Magnall, United menghentikan tradisi Tsunami Trophy mereka dengan tanpa meraih satu trofi pun selama 41 tahun. Setelah gagal bersama beberapa pelatih, Manchester United kemudian menunjuk Sir Matt Busby pada tahun 1945. Busby adalah mantan manajer Liverpool yang dipecat karena tuntutannya tidak dipenuhi. Dia meminta kebijakan untuk memilih pemain yang akan direkrut dan menentukan jadwal latihan sendiri. Dan itu dipenuhi oleh United. Alhasil di Liga, United finish di posisi kedua selama 3 musim berturut-turut, yaitu pada tahun 1947 sampai 1949, dan berhasil memenangkan Piala FA pada tahun 1948. Manchester United kembali memenangkan gelar Liga pada tahun 1952. Saat itu kebijakan yang dilakukan Busby menuai banyak pujian, yaitu berani memasukkan pemain-pemain muda yang dipadukan dengan pemain berpengalaman di klub.
Pada tahun 1956, Busby berhasil membawa United juara liga dengan para pemain yang rata-rata usianya 22 tahun. Pada tahun 1957, Manchester United menjadi tim pertama asal Inggris yang bermain di Piala Champions Eropa. Setelah tahun sebelumnya FA membatalkan hak Chelsea untuk tampil. Namun pada saat itu United hanya mampu sampai ke babak semifinal setelah dikandaskan Real Madrid. Setahun setelahnya, tahun 1958, terjadi tragedi yang amat menyakitkan bagi United, yaitu pesawat yang ditumpangi oleh tim mengalami kecelakaan saat mendarat di Munich, Jerman. Beberapa pemain dan staf meninggal dalam tragedi tersebut, dan sang manajer Matt Busby mengalami kritis. Setelah tragedi tersebut, Manchester United tidak mengundurkan diri dari kompetisi, namun menunjuk Jimmy Murphy sebagai manajer pengganti. Bersama Murphy, United berhasil finish di posisi kedua klasemen liga. Matt Busby kembali ke klub dan membangun ulang tim pada awal tahun 60-an. Dia sekali lagi berhasil mempersembahkan beberapa trofi, diantaranya Piala FA tahun 1963, Piala Liga tahun 1965, dan Piala Champions Eropa pada tahun 1968. Ini menjadikan United sebagai tim Inggris pertama yang memenangkan trofi Champions Eropa. Pemain-pemain yang terkenal pada era ini diantaranya Denis Law, George Best, dan Sir Bobby Charlton. Matt Busby meninggalkan Manchester United pada tahun 1971. Itu membuat klub kembali ke masa kegelapan. Masa kejayaan Manchester United baru kembali setelah menunjuk Sir Alex Ferguson sebagai manajer pada tahun 1986. Walaupun di tahun-tahun awal tidak tampil cukup baik dan hampir dipecat, Sir Alex berhasil menorehkan sejarah baru bagi Manchester United setelah itu. Selama rentang waktu antara 1986 sampai pensiun di 2013, dia berhasil meraih 13 trofi Liga, 2 trofi Liga Champions, dan beberapa trofi bergengsi lainnya untuk Manchester United. Sir Alex Ferguson juga dianggap sebagai manajer terbaik di Manchester United, bahkan di dunia oleh beberapa fans. Setelah kepergian Sir Alex, Manchester United belum menemukan masa kejayaannya lagi sampai saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Support terus channel Lisbola dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.